Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah pagi kita. Kita mau siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada pagi hari ini. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau letakkan setiap permasalahan hidup kita. Kita mau cari Tuhan pada pagi hari ini. Persiapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami
pribadi, untuk setiap keluarga yang ada di GKI Sahabat Allah ini Tuhan. Kau yang ambil alih Tuhan setiap kesehatannya Tuhan. Kau yang berikan kekuatan Tuhan. Kau berikan fisik mental yang kuat Tuhan, untuk menghadapi hari-hari yang mungkin ada beberapa orang berkata bahwa hari-hari ini hari yang sangat susah Tuhan, yang berat Tuhan. Tapi kami percaya kami mau andalkan Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang sanggup melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ada sukacita di tempat ini? Bukan di tempat ini ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di setiap keluarga, lepas keluarga di rumah ya. Kita mau bawa sukacita. Bagi yang menonton bersama keluarga, ada yang sendiri, kita mau tetap fokus pada hadirat Tuhan ya. Yuk, kita mau nyanyikan satu pujian, ada kuasa. Awal yang berkasa
yang terjadi dalam kehidupan kita, entah mungkin tanpa kita sadari ya Bapak Ibu semuanya, kita terus mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita mau naikkan ucapan syukur kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang kita dengarkan jadi rema buat kehidupan kita, jadi bekal buat menjalani kehidupan kita ke depan. Kita mau selidiki siap tumbuh jiwa dalam kita. Biarlah kita semua layak untuk puji nama-Nya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu?
Shalom, saudaraku, selamat pagi. Pada hari ini, minggu ini kita tetap secara virtual, tapi harapan saya bahwa saudara tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pagi ini, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, di mana saudara berada, di rumah atau mungkin sedang di rumah teman dan lain sebagainya, atau mungkin sedang melakukan aktivitas, biarlah kita pada pagi ini sejenak kita berhenti, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan, kita minta anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di hari Minggu ini, walaupun kami ada di rumah, tapi biarlah kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu, tidak mengurangi keseriusan kami, walaupun kami belum bisa bersama-sama pada minggu ini. Tapi kami berdoa biarlah di hari mendatang kami, jika Tuhan izinkan, kami bisa bertemu bersama-sama. Terima kasih Bapa, berkati akan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan membaca lebih dulu ayatnya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, yang hari ini kita akan belajar. Di hari-hari yang lain, saya jelaskan sedikit melalui khotbah pagi atau renungan pagi di YouTube. Baik, kita akan baca, saudaraku, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini, saudaraku yang Tuhan, sangat sederhana. Hanya perkataan yang berkata kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi sungguhnya walaupun ini sangat sederhana, tetapi ayat ini sangatlah sulit, tidak mudah, tidak gampang rasanya seperti itu. Juga dikatakan dalam ayat ini, dikatakan bahwa kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya juga berdoa itu ternyata tidak gampang. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita tidak bisa menguasai akan hidup kita ini, dan kita tidak bisa membuat tenang, kemungkinan besar doa-doa kita ini gagal. Kita tidak bisa berdoa. Mungkin kita bisa mengucapkan sebuah doa, tapi tidak dengan hati yang tenang. Doa kita bisa gagal. Artinya juga bisa seperti itu. Tapi kita akan membahas bukan tentang doanya, tapi kuasailah dirimu, jadilah tenang. Untuk kita menguasai diri kita ini betul tidak gampang, saudaraku. Tidak mudahlah kita ini menguasai diri. Kalau semuanya ada uang, ada segalanya, semua berjalan secara mulus, keluarga damai, mungkin kita bisa menguasai diri dan kita bisa tenang dan mungkin kita bisa juga berdoa. Tetapi ayat ini ditulis bukan dalam kondisi kita mengalami ketenangan, tapi ada sesuatu yang membuat kita harus dapat menguasai diri. Sehingga situasi yang sedang bergejolak di dunia saat ini, yang panas ini, tidak membuat hati kita panas, tidak membuat hati kita yang kecewa, tidak membuat hati kita yang marah, sehingga kita ini tidak mengalahkan akan diri kita, tapi bahkan kita ini dikuasai oleh diri kita. Sudah punya Tuhan, menguasai diri, kenapa saya katakan tidak gampang?
Kalau saudara ini adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara berdoa dengan baik, saudara melakukan ibadah dengan bagus, saudara diberkati Tuhan. Dan ketika saudara diberkati Tuhan, saudara punya anak-anak, dan salah satu anak saudara bisa sekolahkan di luar kota. Di sekolahan yang bagus karena anak saudara pandai. Atau mungkin nilainya nilai yang baik ketika lulus di SMA. Lalu mereka diterimalah di sekolah yang bagus di sebuah kota yang terkenal. Bahkan sekolahannya pun terkenal. Saudara bangga karena saudara bisa mendapatkan juga beasiswa masuk di sekolah tersebut. Senang sekali saudara bisa cerita kiri kanan, berkata bahwa ini adalah berkat Tuhan atau anugerah Tuhan. Anak saudara berangkat ke tempat itu, sekolah di tempat itu, bahkan diterima di asrama yang bagus, asrama yang betul-betul elit rasanya, dan hanya bisa dihuni atau ditempati oleh orang-orang yang kaya, tapi anak saudara termasuk salah satunya di situ. Pasti sudah bangga, saya merasa ini berkat dan anugerah Tuhan. Pergilah anak saudara kuliah di sebuah kota, di sekolah yang terkenal dan luar biasa. Saudara senang, tapi satu kali saudaraku ketika saudara melihat TV bersama dengan suami atau istri saudara, saudara melihat berita, dan berita itu lucu, saudara senang, saudara gembira bersama dengan keluarga yang ada di kota yang telah di mana saudara ada pada waktu itu. Ketika saudara duduk mendengarkan berita TV yang baik, saudara senang dengan makan makanan kecil di meja kecil, suasana begitu harmonis dan bagus. Tetapi saudara kasih Tuhan, tiba-tiba berita itu berhenti dan diganti dengan berita yang lain. Dikatakan pada berita saat ini. Dan ternyata berita itu ada sebuah kejadian, yaitu sebuah asrama di kota di mana anak saudara kuliah itu terjadi kebakaran hebat. Ditayangkan begitu rupa api yang membakar seluruh gedung asrama itu. Bahkan ditulis, sudah kasih Tuhan, di situ headline-nya ditulis bahwa asrama itu ternyata asrama Universitas A. Dan di mana sebetulnya anak saudara itu ada di asrama itu. Dan ketika berita itu disampaikan, saya percaya saudara mulai gelisah. Bahkan ketika berita itu sedang disampaikan, disusul dengan berita yang lain yang berkata bahwa gedung itu terbakar semua dan tidak ada satu mahasiswa atau mahasiswi yang selamat. Semuanya terbakar dan sulit dikenali. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara kasih Tuhan, saudara yang aktif di gereja, saudara yang memberi perpuluhan setiap bulan, saudara yang sungguh-sungguh beribadah, keluarga yang harmonis dan lain sebagainya. Ketika mendengar berita itu, apakah saudara bisa merasa tenang? Apakah saudara bisa menguasai diri saudara? Apakah saudara bisa menguasai keadaan itu, emosi saudara? Ternyata menguasai diri di tengah-tengah kesulitan yang seperti ini tidaklah mudah. Kita bisa menguasai diri ketika semuanya baik, mungkin saudara bisa menguasai diri. Tetapi ketika kondisi yang seperti itu, ternyata tidak mudah kita menguasai diri. Apa yang keluar dari mulut kita? Mungkin saudara air mata yang begitu luar biasa. Bahkan mungkin ucapan-ucapan mulai keluar dari mulut kita.
menyalahkan pemerintah yang mungkin pemadamnya terlambat, mungkin menyalahkan sekolahan yang tidak dilengkapi dengan hal-hal yang harusnya dilengkapi supaya kalau terjadi kebakaran bisa diatasi lebih awal. Mungkin sudah menyalahkan ini, menyalahkan itu, bahkan mungkin menyalahkan suami saudara yang mengizinkan anak itu sekolah di sana atau yang menganjurkan sekolah itu di sana. Disitulah kita tidak bisa menguasai diri kita. Apalagi tenang, apalagi berdoa. Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah semacam itu, mungkin sulit kita untuk dikatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Jadi saudaraku, tidaklah mudah. Kalimat itu sangatlah mudah. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Mungkin kita pernah menasihati rekan-rekan kita, teman-teman kita yang kondisinya seperti itu, yang sedang mengalami kondisi yang pelik, kondisi yang sukar, lalu saudara datang berkata, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tidak mudah. Mungkin saudara bisa berkata, di mana imanmu, di mana keyakinanmu, dan banyak hal yang saudara bisa lakukan. Jadi saudara kasih Tuhan, untuk menguasai diri dan menjadi tenang itu tidaklah mudah ketika masalah itu datang dalam hidup kita. Jadi saudaraku, tapi itu firman Tuhan, ditulis jelas bahwa kita harus bisa menguasai diri kita dan membuat tenang supaya kita bisa berdoa. Saudaraku yang kasih Tuhan, hal itu juga pernah terjadi di dalam kehidupan murid-murid. Ketika murid-murid ini bersama dengan Yesus berlayar, mungkin suasananya cukup bagus. Lautan atau danau di mana mereka berlayar adalah tenang. Mereka bisa bersendau gurau di dalam perahu itu. Anginnya juga sejuk dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan Yesus tertidur di buritan atau Yesus tidur di buritan. Di tengah-tengah ketenangan dan lain sebagainya, tiba-tiba angin ribut datang, menerpa perahu itu. Dan dikatakan dalam Markus 4 ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudaraku ya Tuhan, kepanikan membuat kita bisa menyalahkan orang lain. Ketika murid-murid tidak bisa menguasai dirinya karena angin ribut yang menerpa perahunya, yang keluar dari mulutnya bukan aku tidak bisa mendayung, aku tidak bisa ini, tapi cenderung dia menyalahkan akan orang lain, bahkan dia menyalahkan gurunya, yang rasanya gurunya menginginkan mereka binasa. Dikatakan jelas, berkatalah kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Betul-betul menyalahkan gurunya, rasanya gurunya tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Kok enak-enak tidur. Jadi saudara kasih Tuhan, jelas ternyata menguasai diri itu sulit. Mungkin ketika membangunkan gurunya itu bukan sekedar dijawil pelan-pelan, guru, bangun, ada angin ribut. Tidak begitu, saudara. Dia goyang itu Yesus yang sedang tidur di buritan. Dia goyang keras-keras, bukan sekedar dia goyang keras, bahkan berkata keras. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?
Orang lagi tidur diberi pertanyaan, pertanyaan yang betul-betul menyakitkan. Rasanya pertanyaan dengan tuduhan dan lain sebagainya. Ternyata saudara yang Tuhan, tidak mudah kita ini menguasai diri dan membuat tenang, apalagi kita berdoa. Jadi saudara Tuhan, tidak mudahlah kita ini. Rasanya aku sudah berdoa. Ya, saudara Tuhan, saudara bisa berdoa rasanya tenang, sungguh-sungguh. Itu kalau tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa, saya beritahu, itu tesnya saat itu. Apakah saudara bisa menjadi tenang, menguasai diri dan jadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Saudaraku ya Tuhan, tenang di sini otomatis bukan berarti sepi, tidak ada apa-apa, semuanya diam, bukan. Tenang itu ada di dalam hidup kita, hati kita. Hati yang tenang karena Dia, saudara. Tapi ternyata murid-murid tidak bisa, saudara. Di ayat yang ke-39 dikatakan, saudaraku, ia pun bangun karena goncang keras, dia bangun, saudaraku. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Jadi saudara kasih Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Ketika Yesus bangun, dia bangun tidak tergopoh-gopoh. Dia bangun biasa, santai, tidak keburu-buru, karena dia bisa tenang. Hati dia bisa tenang, dia bisa mengucapkan dengan jelas. Dia bisa mengucapkan dengan tepat, karena hati Yesus tenang. Dia berkata dengan jelas, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini terjadi, saudara. Yesus bisa lakukan itu karena Yesus itu bisa menguasai dirinya dan dia bisa tenang, dia bisa mengucapkan perkataan yang benar. Dia tidak menyalahkan muridnya lebih dulu. Kamu tuh apa? Kalau itu tidak. Dia bangun, baru setelah itu saudaraku di ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Problem terbesar kita tidak bisa tenang karena kita tidak percaya. Tidak bisa mempercayai Tuhan walaupun Tuhan ada di dalam hidupnya. Tidak bisa mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu mampu. Tidak bisa mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, enak atau tidak enak yang kita alami, Tuhan itu tetap baik. Harusnya kita percaya itu. Masalah apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita bisa tenang, kita bisa menguasai diri, dan bahkan kita bisa berdoa. Kalau kita ini bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Jadi saudara Tuhan, ternyata tidaklah mudah kita ini menjadi menguasai diri, menjadi tenang, dan kita ini bisa berdoa. Kalau ada kesulitan dalam hidup kita, bisakah langsung kita berdoa? Kepanikan dalam hidup kita bisa terjadi. Ketakutan bisa terjadi. Dan banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita. Karena kita ini tidak bisa mempercayai akan Tuhan. Dikatakan saudaraku ya Tuhan, memang tidak mudahlah kita ini mempercayai Tuhan rasanya. Tidak mudah.
Kalau semuanya oke, ada berkat, ada uang, ada segalanya, kita mungkin bisa mempercayai Tuhan. Tapi kalau kita ada masalah, masihkah kita bisa berkata, Tuhan itu baik di dalam hidup kita? Tetapi kita bisa melihat ada seseorang yang hebat, saudara, yaitu yang namanya Ayub. Saudara tahu Ayub bukan? Ayub ini punya anak 10, saudara. 7 laki-laki, 3 wanita. Orang kaya, orang saleh, bahkan Yesus Tuhan pun kagum dengan dia. Dia memamerkan kesalehan Ayub kepada iblis. Dan saudara Tuhan, apa yang terjadi dalam sehari? Anaknya kalau habis pesta, bahkan Ayub karena rohaninya didoakan. Kalau dia berbuat dosa, dikuduskan. Bukankah dia punya persekutuan doa di dalam rumahnya dan lain sebagainya? Semuanya sangat-sangat rohani. Saudara yang Tuhan, tapi satu kali ada perampok yang merampok dia, merampas akan barang-barang dia, dan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan dia. Itu yang terjadi, saudara. Bahkan yang terakhir, orang lapor kepada dia, saudara, anakmu mati semua karena itu roboh gedungnya, saudara. Ketika mungkin barangnya hilang, tidak apa-apa, bisa cari lagi. Ketika ontanya diambil orang, bisa cari lagi. Tapi berita yang terakhir adalah ketika anaknya berkumpul, itu bangunan itu roboh dan menimpa anak-anaknya dan mati semua. Harusnya Ayub bisa berkata, siapa yang bangun? Insinyur dari mana bisa berkata seperti itu, saudara? Tetapi sebagai kasih Tuhan, dia tidak lakukan itu, saudara. Ketika ada berita-berita yang sebetulnya mengecewakan, Ayub bisa kecewa sebenarnya. Dia bisa berkata pada Tuhan, Tuhan, aku sudah beribadah, aku sungguh-sungguh, kenapa hal ini terjadi? Dia bisa seperti itu. Tetapi tidak, saudara. Ayub tidak. Dia tidak menyalahkan siapa yang bangun, kuat atau tidak kuat, insinyur dari mana. Dia tidak menyalahkan kenapa kamu tidak bisa jaga anakku kepada karyawannya. Dia tidak lakukan itu, saudara. Di Ayub 1 ayat yang 20 dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah. Ternyata yang Ayub lakukan, dia mengoyak pakaian yang indah, dia mencukur rambutnya, lalu dia sujudlah ia dan menyembah. Dia datang berdoa, saudara. Hebat ya, saudara. Di tengah-tengah kematian, anaknya hilang semua, hartanya habis, dia bisa sujud dan menyembah. Kenapa, saudara? Di ayat yang ke-21 dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Begitu dia bisa mempercayai Tuhan. Dia berkata bahwa aku tidak punya apa-apa dalam hidup ini. Apa yang aku punya itu datang dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mau ngambil, silahkan saja. Begitu dia bisa mempercayai Tuhan, begitu rupa bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia datang dengan tidak membawa apa-apa, dan aku pulang juga tidak membawa apa-apa. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya kita juga demikian. Hidup kita bukannya kita lagi, kata Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang sesungguhnya ini harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita berkata bahwa kita tidak punya apa-apa. Kalau Tuhan mau mengambil, silakan aja.
Jadi saudaraku, betul-betul kita itu tidak punya apa-apa hari ini. Tidak ada sesuatu yang kita bisa miliki, kita genggam erat, tidak bisa. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, jelas saudaraku yang Tuhan, bahwa segala sesuatu ini sedang berakhir. Apa yang menempel dalam diri kita, apa yang kita punyai, ini sudah akan berakhir. Tidak ada sesuatu yang kita bisa miliki. Dan seharusnya kita juga bisa berkata, Tuhan, apa yang aku punya ini punyamu. Engkau punya hak penuh untuk mengambil, untuk melindungi, untuk memagari, itu hak Tuhan. Itu sudah kasih Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 di Ayub 1 ini, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bahkan kematian anaknya, bahkan kehilangan semua hartanya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak berkata Tuhan melakukan yang tidak benar. Tidak. Dia bisa berdoa karena dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi saudara pengasih Tuhan, saya beritahu buat saudara menguasai diri dan menjadi tenang supaya saudara berdoa tidaklah mudah. Tetapi saya ingin beritahu buat saudara, belajarlah untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Saudara bisa mempercayakan hidup ini kepada Tuhan ketika saudara percaya siapa Tuhan dalam hidupmu. Yesus yang telah membayar kamu lunas. Itulah Tuhan yang ada yang harus saudara percayai. Ketika kita bisa mempercayai Tuhan, maka kita ini bisa sebagai Tuhan yang disebut dengan menjadi tenang. Menjadi tenang bukan sebuah lukisan yang gunung dengan lautan yang bening, yang seperti kaca. Bukan seperti itu. Tenang itu bisa berupa batu karang yang gersang, yang panas, terik. Tapi di sela-sela batu karang itu ada seekor burung yang sedang mengerami telurnya. Keterikan matahari, kegersangan yang ada, itu tidak mempengaruhi sukacita yang dia miliki dalam diri seekor burung yang sedang berharap telur itu menetas dan mengeluarkan anaknya. Ketenangan itu, kedamaian itu tidak selalu kejernihan. Ketenangan itu bisa sekitar kita itu panas dan bergejolak, tapi hati kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, bisa membuat hidup kita tenang dan berdoa. Biarlah saudaraku, kita ini bisa menguasai diri kita di tengah-tengah situasi semacam ini. Suasana yang panas, yang pelik, yang sulit di hari-hari ini tidak membuat perkataan kita menyalahkan orang lain. Tapi biarlah hidup kita di tengah-tengah seperti ini, kita bisa menguasai diri kita bisa menjadi tenang, dan kita pun bisa membuat waktu untuk berdoa. Tuhan memberkati, dan Tuhan beri anugerah buat hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk pagi hari ini. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan di mana mereka berada. Ajarkanlah mereka mempercayakan hidupnya kepadamu dan mempercayakan perjalanannya kepada Engkau yang berkuasa, supaya mereka bisa menguasai diri dan menjadi tenang. Dan dampaknya kami adalah orang-orang yang bisa berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus, dan pertolongannya lewat Roh Kudus
menyertai saudara sekalian pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua kita yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan tetap jaga jarak, pakai masker, dan taatilah protokol. Tuhan memberkati.